Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feris Abdurrahman Sudais akan mempresentasikan poster hasil penelitian saya dengan judul klasifikasi madu asli dan madu teradulterasi sukrosa berdasarkan respon INOS menggunakan algoritma logistik regression. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu terdapat praktik adulterasi madu atau pemalsuan madu dengan menggunakan contohnya sirup sukrosa. Nah, praktik ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, namun dapat memicu gangguan kesehatan metabolik seperti diabetes dan obesitas. Pada saat ini, metode analisis konvensional seperti kromatografi gas dan spektrometri massa, walaupun hasilnya memang baik, namun memerlukan personel ahli, biaya operasional tinggi, waktu analisis lama, serta peralatan yang besar dan tidak portable. Oleh karena itu, pendekatan berbasis electronic nose dengan larik sensor MOS dikembangkan karena memiliki biaya yang relatif rendah dan mudah diintegrasikan dalam sistem portable, serta autentifikasi yang cepat non-destruktif, menjadi solusi alternatif. Dengan memanfaatkan profil VOC atau volatile organic compound pada madu sebagai sidik jari atau pola aroma untuk membedakan madu asli dan madu teradulterasi tanpa identifikasi senyawa secara individual. Tujuan penelitiannya yaitu ada merancang sistem INOS, menganalisis respon sensor INOS, serta mengevaluasi kinerja algoritma logistik regression dalam mengklasifikasikan madu asli dan madu teradulterasi sukrosa. Dapat dilihat gambar hasil alat kami dari tampak dalam. Komponen utama yang digunakan itu ada microcontroller Arduino Mega 2560 Pro Mini sebagai otak sistem untuk memproses data serta mengontrol komponen. Kemudian ada modul relay 2 channel untuk mengaktifkan pump inlet dan pump outlet. Kemudian ada modul step down, yaitu fungsinya untuk menurunkan tegangan 12 volt DC ke 5 volt DC untuk komponen microcontroller, relay, serta sensor. Dan ada pump DC 12 volt sebagai pump inlet dan pump outlet. Kemudian ada di sini gambar tampak depan, ada saklar on off, kemudian ada lubang kabel adaptor, kemudian ada lubang kabel data, kemudian tampak belakang ada lubang inlet dan lubang outlet. Untuk sistem INOS ini dikembangkan dengan 10 sensor MOS seperti berikut. Untuk teknik pengambilan datanya yaitu ada sampling 15 detik, delay 6 detik, dan cleaning 15 detik. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam lubang inlet namun tidak mengenai sampel. Jadi yang ditarik itu hanya senyawa VOC-nya saja. Ditarik dengan pump inlet masuk ke dalam chamber, kemudian sensor akan merespon VOC yang ada, kemudian data dari sensor itu akan diolah oleh microcontroller, kemudian dilanjutkan ke laptop dan dapat divisualisasikan dengan software yang digunakan seperti berikut. Kemudian setelah itu sampel VOC-nya akan ditarik keluar dengan pump outlet. Nah, seperti itu. Untuk sampel penelitian pada kali ini yang digunakan itu ada madu asli M100 yaitu madu bunga randu yang didapatkan di Malang, madu dicampur sukrosa itu dari MS90 hingga MS10, dan juga ada sukrosa cair yaitu S100. Jadi keseluruhan ada 11 sampel. Untuk teknik pengolahan sendiri yaitu ada raw signal, yaitu data mentah yang awalnya merupakan nilai tegangan. Nah, jadi setiap sensor itu datanya masih banyak. Jadi dari detik 1 sampai detik ke 36, jadi panjang kan. Dan juga yang digunakan ada 10 sensor, otomatis perlu diekstraksi fitur. Nah, data ini perlu diekstraksi fitur. Nah, yang digunakan yaitu integral Simpson untuk menghitung luas area di bawah kurva volatile alama. Nah, kemudian digunakan PCA untuk visualisasi data serta machine learning untuk mengklasifikasikan data. Kemudian ada respon sistem, di sini dapat dilihat ada respon untuk sampel S100 dan M100. Ini sukrosa, ini madu asli. Dapat dilihat respon sistem terhadap sampel sukrosa itu sangat pendek atau kurang. Sedangkan untuk sampel madu 100%, ini sampelnya lebih tinggi, jadi dapat disimpulkan jadi setiap sampel ini memiliki pola aroma yang berbeda.
Kemudian di sini ada hasil PCA-nya, divisualisasikan secara 2D dan 3D. Jadi pada PC1 itu nilainya sebesar 88%, jadi hampir 88% itu datanya ada di PC1, kemudian sisanya ada di PC2 dan PC3. Hampir keseluruhan data dapat divisualisasikan oleh nilai PCA. Di sini juga dapat dilihat bahwa sukrosa dan madu murni itu terpisah. Ini madu murni di sini, sukrosa di sini, serta madu dicampur sukrosa di tengah. Namun PCA ini masih terdapat kekurangan, di mana jika dilihat di sini data ini masih timpang tindih, jadi kita masih kurang bisa membedakan untuk yang tercampur ini. Kemudian di sini ada PCA loading plot untuk melihat respon sensor ini dekatnya kemana. Kalau S7 itu dia ke PC1, S10 ke PC1. Nah, sedangkan jika yang ke atas itu berarti PC1 serta PC2 positif yang di atas, kalau yang di bawah itu PC2 nya negatif. Kemudian ada evaluasi model machine learning, logistic regression. Nah, jadi setiap sampel ini diambil 100 data, kemudian dibagi atau di split datanya menjadi 80/20. 80 itu untuk data latih serta 20 itu untuk data uji. Kemudian pada machine learning ini digunakan metode grid search hyperparameter serta K-fold cross validation dengan fungsi jika grid search itu untuk mencari kombinasi parameter terbaik yang menghasilkan akurasi yang paling tertinggi. Kemudian untuk K-fold sendiri itu data dibagi menjadi 5 bagian, dan intinya K-fold ini fungsinya setiap data itu akan dicoba menjadi data latih dan data uji, sehingga dapat dilihat untuk akurasinya sestabil apa jika data itu diacak. Kemudian dapat dilihat hasilnya dari grid search didapatkan nilai parameter C sama dengan 1. Kemudian regulasi yang digunakan penalti L2 read G itu untuk meminimalkan nilai yang kurang signifikan namun tidak menjadikan 0. Dengan nilai akurasi validasi 97,5%, uji 98,18%. Kemudian precision, recall, advanced score dengan macro average 98%. Di sini dapat dilihat ada conversion metric, yaitu visualisasi klasifikasi datanya kayak gimana, seperti itu. Di sini dapat dilihat aktualnya ada MS80 namun ditebak salah ke MS90 sebanyak 2 data. Serta di sini juga ada data MS10 secara aktual namun ditebak salah menjadi MS20 2 data. Kesalahan ini masih normal dikarenakan masih sedikit juga yang salah, dan kesalahannya hanya beda satu sampel saja. Jadi misalnya MS80 ditebak MS90, MS10 ditebak MS20. Kemudian di sini ada ROC curve, evaluasi model dinilai sebesar 0,99 untuk melihat seberapa bagus model ini dalam mengklasifikasikan madu gitu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sistem INOS berbasis 10 sensor MOS berhasil dirancang dan diimplementasikan untuk mendeteksi pola VOC pada sampel madu asli dan madu teradulterasi sukrosa. Hasil PCA pada data original menunjukkan total variasi kumulatif sebesar 95,75%, dengan kelas M100 dan S100 terpisah secara tegas. Kemudian model logistic regression berbasis fitur integral data original mencapai akurasi uji 98,18% dengan macro average, presisi, recall, dan advanced score masing-masing 98% serta AUC 0,99 pada seluruh 11 kelas, membuktikan kemampuan sistem INOS dalam mengklasifikasikan madu asli dan madu teradulterasi sukrosa secara andal dan non-destruktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.